Islam adalah agama yang paling toleransi, tetapi ada batasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian toleransi. Toleransi dalam Islam atau bahasa Arab disebut at-tasamuh. Hanya saja kalimat itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kalimat itu bisa ditemui dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu ini ursiltu bi al-hanifiyat al-samhat. Rasulullah SAW bersabda, beliau diutus Tuhan untuk menebarkan toleransi al-samahat. Walaupun kalimat al-tasamuh tidak ditemukan dalam Al-Quran, menurut buku karya Zuhairi Miswari ini, kitab suci Al-Quran menulis semua toleransi dalam sikap saling menghargai, menerima, serta menghormati keberagaman budaya dan keperbedaan berekspresi. Maka Al-Quran merupakan kitab suci yang secara nyata memberikan perhatian terhadap toleransi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ratusan ayat yang secara gamblang mendorong toleransi serta menolak intoleransi. Bunyi buku itu. Contoh toleransi dalam Al-Quran. Contoh tertulis dalam Al-Quran, surat 60 Al-Mumtahanah ayat 8-9. Dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar setiap muslim berperilaku baik kepada umat beragama lain, selama tidak ada sangkut pautnya dalam agama. Hal ini juga menjelaskan bagaimana batasan toleransi dalam Islam. Surah 60 Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selain itu, dalam Al-Quran surah 31 Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai tetap berperilaku baik kepada keluarga atau saudara yang masih kafir, walaupun mereka sempat mengajak untuk mempersucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah 31 Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya itu di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan saat penghisaban. Islam menjunjung tinggi toleransi. Islam merupakan agama yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sejak pertama kali hadir di muka bumi yang dibawa oleh para rasul Allah, Islam telah mengajarkan nilai toleransi yang dikenal dengan konsep tasamuh, yang salah satunya mengatur bagaimana hubungan dengan umat beragama lain. Toleransi yang ada dalam ajaran Islam juga ditegaskan dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja.
tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Karena ada umat selain Islam ini, maka penting umat Islam dalam bersikap toleran kepada umat lain dengan tidak mengganggu agama dan ibadah mereka yang mereka tidak mengganggu umat Islam. Provinsi Aceh satu-satunya provinsi yang menjalankan syariat Islam di Indonesia. Sebagai contoh bahwa Islam toleransi terhadap agama lain. Dilansir dari seraminews.com, pimpinan Dayah Misrul Huda Malikul Saleh Lam Jameh Banda Aceh Tengku Rusli Daud SHI menyebutkan meskipun Islam telah menjadi agama yang paling toleran, tapi juga umat Islam kerap disudutkan dengan tudingan intoleran. Hal ini terjadi karena pengertian nilai toleransi dari pihak di luar Islam telah bergeser semakin menjauh dari batasan-batasan Islam, sehingga cenderung mengarah pada sinkretisme agama yang mengajarkan prinsip semua agama sama baiknya. Umat Islam juga kerap dituduh intoleran. Kita berupaya menjalankan ajaran agamanya, padahal tidak mengganggu agama dan ibadah umat lain. Baiknya kita umat Islam baru dianggap toleran ketika mau mengaku Islam sama baik dengan agama lain, ujar Tengku Rusli Daud saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam KWPSI di Rumah Aceh Kepiluak Cilingke hari Rabu tanggal 19 Desember tahun 2018 malam yang lalu. Menurutnya, sikap toleran adalah berarti hanya sebatas menghormati atau menghargai umat beragama lain, tapi tidak sampai mengikuti atau membenarkan agama dan ibadahnya, baik dalam bentuk sebatas ucapan maupun perbuatan. Misalnya, ucapan Selamat Natal dan umat Islam itu sama saja kita membenarkan dan mengakui ibadah umat agama lain, sehingga kita mengabaikan prinsip hanya agama Islam yang paling benar di muka bumi dan satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Makanya kita harus berhati-hati meski sekedar ucapan, sama saja kita telah mengakui dan menerima kemusyrikan yang dilakukan kepada Allah terangnya. Tengku Rusli Daud yang juga ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Banda Aceh ini menyebutkan ada 10 toleransi yang harus diperhatikan dan ditujukan oleh umat Islam kepada umat agama lain. Pertama, jangan menghina agama apapun, baik tuannya maupun ajarannya. Kedua, jangan lecehkan pemuka agama manapun. Ketiga, jangan ganggu ibadah umat agama apapun. Keempat, jangan rusak tempat ibadah agama manapun. Kelima, jangan paksa atau ancam atau teror atau jebak umat agama lain untuk masuk Islam, tapi cukup mengajaknya kepada Islam melalui dakwah yang berakhlakul karimah. Keenam, bantu umat agama manapun yang terkena bencana. Ketujuh, tolong umat agama manapun yang terzalimi. 8. Berniagalah dengan umat agama apapun dengan cara yang halal. 9. Bekerja samalah dengan umat agama manapun untuk kebaikan dan kemajuan. 10. Berikanlah semua hak umat agama apapun tanpa dikurangi. Namun demikian, ada 5 batasan toleransi yang harus dijaga oleh umat Islam. Pertama, jangan campur adukan akidah maupun syariat dengan agama lain. Kedua, jangan membenarkan dan mengakui agama lain, cukup menghargai saja. Ketiga, jangan mengikuti perayaan besar agama lain, apalagi ibadahnya, termasuk tidak mengucapkan pada ibadah dan hari raya mereka. 4. Jangan lakukan kawin beda agama. Dan kelima, jangan jadikan umat agama lain sebagai pemimpin di wilayah musyrik. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan talbisul haq bin batil
mencampur adukan antara hak dan batil. Suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan seorang muslim, yang mengarah sikap sinkretisme yang dilarang oleh Islam. Harus kita bedakan antara sikap toleran dengan sinkretisme. Sinkretisme adalah membenarkan semua keyakinan agama. Hal ini dilarang oleh Islam karena termasuk syirik. Sinkretisme mengandung talbisul haqq bil batil. Pungkasnya. Kesimpulan. 1. Islam adalah agama yang toleran. Umat Islam diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, termasuk kepada orang yang berbeda agama dan keyakinan. Sikap menghargai tersebut termasuk menghormati tata cara ibadah umat lain, asalkan umat lain tidak sampai mengajak umat Islam mengikuti cara ibadah mereka. Islam bukan agama yang intoleran. 2. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat bagi semesta alam. Bahkan dalam perang pun melarang membunuh perempuan, melarang membunuh anak-anak, melarang membunuh binatang ternak, melarang merusak tanaman. Islam itu agama yang menghormati agama lain. Bahkan dalam perang, Rasulullah SAW melarang merusak gereja, melarang merusak biara, dan melarang merusak tempat-tempat ibadah lainnya, serta dilarang merusak rumah penduduk. Jadi Islam bukan agama radikal. 4. Islam itu agama yang melindungi agama lain dalam wilayah kekuasaannya. Rasulullah SAW baik dengan orang Yahudi dan menjadi tetangga orang Yahudi. Sultan Al-Fatih membebaskan umat Kristen yang berada di gereja. Mau tinggal di Konstantinopel silakan, mau keluar dari Konstantinopel silakan, dan dikawal sampai selamat. Jadi Islam bukan agama yang kejam. Sementara dalam waktu yang bersamaan Islam runtuh di Spanyol. Semua orang baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua, yang muda, dan anak-anak habis dibantai. Yang tersisa dijadikan pelonco, harus pakai topi kuncup. 5. Islam itu agama yang mempertahankan hukum Islam dan syariat Islam. Jika ingin merusaknya, maka Islam wajib mempertahankan diri, yang disebut jihad fi sabilillah, bukan agama teroris. Demikian penjelasan tentang Islam adalah agama yang paling toleransi, tetapi ada batasnya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.